kita tiku sabia ike. Nitueta toa mausa ikere. Ya, weti nituogeno, Yesus nebe nituogeno. Nitueta toa mausa ikere. Ya, weti nituogeno, Yesus nebe Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Jumat 8 November 2024, pada Pekan Biasa ke-31. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil mempersembahkan intensi-intensi harian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau berkenan menciptakan kami menjadi manusia baru berkat sabdamu. Bantulah agar kami semakin menyerupai Yesus Kristus Putramu, Sang Adam baru, sebab dialah pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini menjadi bendahara yang setia. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kita bersama-sama mendengar bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur atau yang cerdik. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang dipecat karena dia menyalahgunakan tanggung jawab atas uang tuannya. Namun sebelum kehilangan posisinya, bendahara tersebut membuat perhitungan yang cukup cerdik dengan mengurangi utang para penghutang tuannya agar mereka kelak bisa menolongnya setelah ia kehilangan posisinya. Tuan dari bendahara itu memuji kecerdikannya walaupun tidak sepenuhnya tindakannya itu benar. Saudara dan saudari yang terkasih, tema menjadi bendahara yang setia merupakan sebuah panggilan untuk kita. Meskipun kita secara real bukan menjadi bendahara di suatu instansi atau di kombas atau di paroki, namun menjadi bendahara di sini dihubungkan dengan pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya waktu, talenta, harta, bahkan hidup kita itu adalah
kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita ialah mengatur, menjalankan, dan memakai semua yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara dan saudari, Yesus juga mengajak dan mengundang kita, sama seperti bendahara yang berusaha untuk menjamin masa depannya, kita sekalian juga diundang untuk menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjamin kehidupan masa depan kita, terutama kehidupan kelak kita dalam kerajaan surga. Jangan sampai semua yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita, talenta, kekayaan, dan juga segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, kita salah gunakan, dan itu malah menjerumuskan kita masuk ke dalam penderitaan yang kekal. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi bendahara yang setia adalah panggilan kita. Panggilan di mana kita mau menjaga, merawat, dan juga mengembangkan semua potensi diri kita yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu berguna untuk keselamatan kekal kita. Kita berdoa, kita mohon, semoga Roh Kudus membantu menolong kita dalam mengatur, menjaga, merawat, dan juga mengembangkan semua yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kelak kita boleh bergembira dalam kerajaan Allah di surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas sabda ilahi-Mu. Semoga Engkau memberkati kami sepanjang hari ini dan memberkati semua intensi-intensi pribadi kami, dan semoga Engkau juga membantu kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, sehingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu denganmu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang hari ini, semua intensi-intensi kita memperoleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Allah.